semuanya, selamat siang dan selamat datang di podcast kali ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Saskia Nasya Syabila yang akan membawakan podcast dengan tema Generasi Milenial Melek Teknologi. Oleh karena itu, di sini saya akan mengundang teman saya untuk berbincang-bincang mengenai generasi milenial melek teknologi. Langsung saja kita panggilkan. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu. Ya, kita ketemu kenapa? Karena 1 tahun yang lalu nggak sih? Iya, benar. Oh, 1 iya, tahun yang betul. lalu. Ya langsung aja perkenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Topan Kurniawan. Saya dari SMA Negeri 2 Subang. Oke. Nah, pada sini tuh aku mau ngajakin kamu berbincang-bincang tentang kemajuan teknologi zaman sekarang gitu. Boleh. Kan generasi milenial itu udah nggak asing lagi dengan penggunaan teknologi ya. Ya, betul. Nah, menurut kamu seberapa penting sih teknologi di zaman sekarang? Menurut aku ya, pentingnya itu sangat penting bagi kehidupan sekarang itu. Karena teknologi ini sudah termasuk ke dalam kebutuhan pokok kita ya. Karena teknologi ini sudah berkembang pesat, ada di mana-mana. Ya karena semakin majunya Teknologi zaman ya. itu semakin maju teknologi. Ya. Bahkan teknologi pun ada di rumah sakit, ada di sekolah, ada di perkantoran, bahkan di pabrik-pabrik juga ada. Ya karena semakin maju juga kan, semakin berkembang. Nah, menurut kamu dari perkembangan teknologi zaman sekarang ada gak sih dampak positif? Dampak positifnya ada banyak ya, cuman aku bakal ngejelasinnya sedikit aja. Nah, dampak positif dari kemajuan teknologi adalah yang pertama, kita bisa kita bisa mendapatkan berita terkini secara cepat dan mudah. Iya, benar. Dan yang kedua, kita di teknologi bisa dapat uang loh, tahu nggak? Oh, bisa dapat uang juga. Iya. Kira-kira gimana tuh teknologi bisa menghasilkan uang? Nah, dengan cara kita bisa mengendorse suatu produk dan juga kita bisa berjualan online. Oh, jadi dengan kita berjualan online itu lewat aplikasi ya? Iya, lewat aplikasi. Kira-kira gimana sih sistem pengoperasiannya? Nah, sistem pengoperasian dari aplikasi itu, yang pertama pastinya kita harus punya aplikasinya dulu dong, download dulu. Oke, kita download dulu aplikasinya nih ya. Ya. Nanti kita daftar, masukkan alamat diri kita. Nah, yang kedua, nanti kita daftar sebagai owner kalau enggak reseller. Oke. Nah, yang ketiga, kita tinggal masukkan produk ataupun barang yang akan kita jual kepada orang-orang luar sana. Nanti kita tinggal tunggu saja, nanti pasti orang-orang bakal ada yang beli. Oke, jadi kita tinggal tunggu di rumah, main HP, dan setelah itu kalau misalnya kita mau belanja juga lewat online tinggal duduk-duduk aja gitu. Iya, betul. Jadi semudah itu ya. Ya, mudah Ini banget. lumayan mudah ya. Jadi kita itu kalau misalnya mau belanja atau mau jualan kayak apa gitu kan, kita tuh gak perlu capek-capek ke pasar, gak perlu keliling. Jadi kita tuh bisa berjualan lewat online. Nah, jadi itu salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi di zaman sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal kemajuan teknologi di zaman sekarang, dari dampak positif ada gak sih dampak negatif gitu? Dampak negatifnya ada ya. Yang pertama, dampak negatif yang pertama itu kesehatan imun kita menurun, karena kan kita terlalu menggunakan teknologi ataupun gadget. Kita jarang keluar bersosialisasi. Rebahan terus gitu Ya, rebahan terus Iya. jarang olahraga juga kan. Yang kedua, bisa merusak mata kita karena gadget itu mengandung sinar biru ataupun sinar ultraviolet. Yang ketiga, itu yang paling parah, dengan ada yang bermain berlebihan gadget, ada bully baru. Yang itu adalah cyberbullying. Cyberbullying itu aku pernah dengar, apa sih? Jadi cyberbullying itu adalah membuli melewat media sosial. Seperti nih, kita tuh nge-post foto di media sosial. Ada orang yang gak suka sama kita, dia tuh nge-hate komen kayak, ih kamu kok gini banget, kamu gitu banget, kayak gitu. Jadi si orang itu tuh memanipulasi netizen gitu ya? Ya, jadi orang lain tuh gak suka sama kita, tapi dimanipulasi sama orang tersebut jadi benci sama kita juga. Oke. Jadi itu tuh salah satu dampak negatif juga ya dari Iya. kemajuan perkembangan teknologi. Yang lebih parah adalah ada orang lain bikin akun media sosial
dengan nama kita, dengan foto kita, tapi menyebarkan aib ataupun aib dan kesalahan kita, padahal itu bukan kesalahan kita gitu. Jadi memfitnah intinya. Ya mitnah gitu ya. Ya, jadi orang-orang tuh ih kok si ini jadi Nggak gini pakai sih. akun gitu Ya, kan. padahal itu bukan kita gitu Iya. kan. Terus kan itu tuh cyberbullying atau apa, merusak mata dari penggunaan teknologi gitu kan, itu karena bermain gadget secara berlebihan. Jadi gimana sih cara meminimalisir gitu biar bermain gadgetnya itu nggak berlebihan? Yang pertama, untuk meminimalisir agar tidak kecanduan gadget, yang pertama adalah bersosialisasi dengan keluarga ataupun teman terdekat. Mainlah intinya gitu kan. Dengan keluarga bisa ngobrol-ngobrol ringan, terus konsultasi, ini teh aku teh di sekolah teh kayak gini, terus gimana nih orang tua tanggapannya. Jadi curhat-curhat Ya, gitu ya sama curhat keluarga. gitu. Terus sama teman, kita sama teman bisa main ke kafe ataupun ke refreshing, ke tempat-tempat yang refreshing lah. Iya. Kita di sana bisa bermain game, tapi gamenya yang tidak melibatkan gadget. Jadi mata kita istirahat dari gadget gitu. Ya, seperti di antara main gamenya itu Pet Uno, Monopoly, dan lain-lain. Terus kita juga sama teman-teman bisa kayak ngobrol, kalau istilahnya mah zaman sekarang deep talk gitu kan. Oke. Nah, terus ya pokoknya meluangkan waktu bersama teman ataupun keluarga yang tidak melibatkan gadget. Walaupun 1 jam 2 jam, tapi itu dampaknya sangat besar bagi kesehatan kita. Yang tadinya kita murung, sedih gara-gara FYP TikTok yang ngeset-set Saat gitu kan. gitu ya, sad grow atau galau gitu Ya. ya. Terus kita main sama keluarga kalau nggak sama teman, kita jadi happy lagi, ceria Jadi ceria lagi, gitu. jadi gitu. Jadi aura positif lagi gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi itu ya dari dampak positif sama negatif penggunaan Ya, teknologi. betul. Jadi bagaimana kita minimalisir supaya penggunaan teknologi itu lebih bermanfaat buat kita dan juga orang lain gitu. Ya. Nah, jadi itu dia guys, perbincangan kita mengenai kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Oh ya, sebelum itu saya mengucapkan selamat Disnatalis kepada Universitas Ngudi Waluyo yang ke-29. Oh ya guys, buat kalian, buat teman-teman yang baru lulus SMA atau lagi nyari universitas yang cocok gitu, aku boleh banget saranin Universitas Ngudi Waluyo. Universitas Ngudi Waluyo terletak di Kabupaten Semarang, Kota Ungaran di Jawa Tengah. Universitas Ngudi Waluyo sendiri merupakan akademik gabungan dari akademik keperawatan, akademik kebidanan, dan akademik ilmu kesehatan. Terdapat beberapa program studi di Universitas Ngudi Waluyo. Salah satu diantaranya ada S1 Informatika, S1 Ilmu Hukum, dan S1 Ilmu Pendidikan. Nah oke, segitu dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa dan terima kasih.